Pertama, ketik HTML, lalu head, dan di dalam head ada title yang digunakan sebagai judul web. Di bawah head ada body, sebagai badan web atau isi web yang ingin kita tampilkan. Mulai dengan H1 sebagai judul atau kalimat pertama, dan semakin besar heading, maka akan semakin kecil fontnya. Maksimal heading adalah sampai H6, lalu H2 dan gunakan tag U jika ingin font memiliki garis di bawahnya atau underline. Lalu H3, gunakan tag I jika ingin tulisan miring. Cara membuat tabel, gunakan tag tabel lalu border untuk ketebalan garis tabel dan width untuk lebar tabel. Lalu style text decoration untuk memberi style pada font di dalam tabel. Underline untuk garis di bawah font dalam tabel. Ketik TR atau tabel row untuk baris tabel, lalu TH atau tabel heading untuk sel induk tabel. Row span yaitu HTML atribut untuk menggabungkan beberapa row menjadi satu ke bawah. Dan col span untuk menggabungkan beberapa kolom ke samping. Dan identification ini akan melebar mengikuti banyak kolom di bawahnya nanti. Lalu ketik induk tabel yang disebut TH dengan nama, kelas, gender, dan seterusnya. Lalu ketik induk tabel yang disebut TH dengan nama, kelas, gender, dan seterusnya. Lalu gunakan TD atau table data untuk mengisi data dalam tabel yang berada di bawah tabel header. Cukup copy saja TD pertamanya untuk TD kedua. Dan tampilan bodinya jadi seperti ini. Untuk membuat form, gunakan table, lalu gunakan style text decoration. Lalu TR, dan di dalam TR gunakan TD. Di dalam TD, ketik name, lalu input type dengan tipe teks atau username untuk input tipe nama. Dan placeholder sebagai clue untuk mengisi form saat akan mengisinya. Lalu copy. Di dalam TD, ketik name, lalu input type dengan tipe teks atau username untuk input tipe nama. Dan placeholder sebagai clue untuk mengisi form saat akan mengisinya. Lalu copy. Jika ingin input type seperti memilih, dapat menggunakan checkbox dan gunakan inputnya sebanyak yang diperlukan. Untuk password, gunakan input type password dan saat akan mengisi, maka ketikannya akan dirahasiakan seperti dengan bintang atau bulat. Lalu gender, gunakan radio yang juga sebagai button untuk memilih. Dan date untuk mengisi form berupa tanggal. Gunakan input type date dan formnya otomatis akan menyediakan pilihan berupa tanggal. Lalu phone number. Untuk phone number, gunakan input type number agar formnya hanya menerima input berupa nomor. Dan date untuk mengisi form berupa tanggal.
Gunakan input type date dan formnya otomatis akan menyediakan pilihan berupa tanggal. Lalu phone number. Untuk phone number, gunakan input type number agar formnya hanya menerima input berupa nomor. Lalu city. Untuk memilih asal kota, gunakan input type select dan di dalam select ada option yang akan menjadi option pilihan yang akan dipilih. Lalu HR untuk garis tengah. Lalu untuk mensubmit form, jika form sudah selesai, gunakan input type submit lalu value submit. Jika valuenya diketik dengan kata lain, misalnya cancel, maka tulisan di tombol submitnya akan menjadi cancel. Lalu untuk membuat link sign up, gunakan button lalu A href lalu ketik atau copy link yang akan dituju. Ya udah. Oke, silakan. CSS atau dikenal sebagai Cascading Style Sheet merupakan suatu markup bagi HTML biasanya. Sebagai contohnya pada di sini, teks translasi ini dilakukan oleh CSS. Seperti bisa dilihat dalam sheet CSS ini. Menggunakan efek transisi transformasi selama 1,2 detik dengan efek out. Jadi efeknya seperti ini, bergerak secara in depth atau nggak tahu. Jadi transaksi dilakukan dari sini, ini koordinat dasarnya. Lalu koordinat akhirnya adalah 640 pixel ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan yang bisa dilihat di sini dari minus ke plus. Lalu CSS juga bisa dilakukan di dalam HTML. Jadi kalau digabung tidak bisa seperti ini. Seperti misalnya ini HTML, lalu CSS ini kalau dimasukkan ke dalam sini menggunakan comment style. Jadi menambahkan kayak gini. Dan seharusnya fungsi masih tetap sama dan berfungsi seperti menggunakan file CSS di sini. Penggunaan file CSS ini juga membutuhkan perintah lain. Perintah itu ada link. Ini bisa dilihat di sini. Link, lalu style sheet dan lokasi filenya. Karena namanya stylesheet.css, maka di sini namanya ada stylesheet.css. CSS juga bisa digunakan untuk memasukkan font eksternal seperti contohnya font Minecraft ini. Font itu dimasukkan ke dalam web tanpa diinstal. Jadi filenya dibutuhkan di tempat yang sama dengan folder CSS-nya. Ini fontnya. Nah, di CSS juga perbedaan utama CSS 3 dengan CSS biasa adalah CSS 3 bisa membuat border radius lebih gede dan juga bisa memanfaatkan animasi dan efek yang lebih baik daripada CSS. Dan di CSS 3 juga bisa memasukkan lebih banyak background daripada CSS biasa. Jadi contohnya kalau di CSS biasa hanya bisa memasukkan satu background, di CSS 3 bisa memasukkan background. Seperti di sini contohnya hanya satu. Di CSS 3 bisa memasukkan lebih dari satu, tergantung begini. Nah, ya itu penjelasan CSS secara simple. Mungkin kalau ada penggunaan lebih lanjut kayak misalnya CSS juga dipakai di dalam game, itu kenyataan soalnya CSS emang dipakai di dalam game buat kayak misalnya penggunaan teks, ya, penggunaan teks dan juga pewarnaan teks dalam percakapan atau dialog atau seperti itu.
Oke, thank you William. So untuk sekarang dia mau bertanya dulu ke William, mungkin masih bingung ke William gimana cara bikinnya, gimana. Ada mau nanya? Udah? Lin, Stefan, Floren, Louis, Zainab. Misalnya saya stop ya. Iya, thank you ya. Don't want hesitation.